لا أما بعد اللهم افتح لنا كما فتحت لعبادك الصالحين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu, saudara, ikhwan akhwat fillah, tinggal berapa hari lagi Ramadan? 8, 9? Ini ulama Pekanbaru beda pendapat ini ya. Jangan-jangan karena beda hisab dan ru'yat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena sebentar lagi Ramadan, maka walaupun tema yang diberikan kepada saya tentang yang lain, kita bahas tentang Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, biasanya orang-orang sibuk masalah hisab dan ru'yat. Benar ya? Biar Bapak Ibu nggak pusing masalah ini, karena tiap tahun begini terus. Karena manusia itu memorinya pendek, kita ingatkan lagi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Menyaksikan pakai apa? Mata. Maka muncullah, populerlah hadis mengenai ru'yat. Nanti saya sebutkan hadis mengenai hisab. Jadi kita ketemu nanti, karena pasti di Pekanbaru ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai dua-duanya. Nah, kita sebutkan dalilnya semuanya, jadi tenang aja ya. Semuanya punya dalil. Masalahnya cara memahami dalilnya. Nabi SAW bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kamu puasa, hadis ini Sahih Bukhari, ada juga di Muslim. Jangan kamu puasa sampai melihat hilal. Hilal itu bulan sabit kecil yang dilihat di akhir bulan Sya'ban, di awal bulan Ramadan. Biasanya dimulai dilihat sore-sore tanggal 29. Ya. Kalau tidak terlihat, fa in ghumma 'alaikum, jika tertutup oleh awan, tertutup oleh polusi udara, tertutup oleh debu apapun itu, faqdurulah, maka hitunglah. Dalam hadis lain, fa akmilul iddah, sempurnakan. Jadi berapa? 30 yauman. 30, begitu saja hadisnya, menjadi 30 hari. Dan maka di hadis ini cara menentukan bulan dua aja, enggak ribet, enggak susah. Lihat enggak kelihatan 30. Gitu aja, Pak. Terlihat 29, enggak terlihat 30. Gampang enggak? Cuma kita ini pengen yang rigid-rigid, pengen yang susah-susah. Maka dicarilah dalil. Ketemulah dalil. Hadis Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kami orang Arab di Mekah Madinah, ummatun ummiyah, umat yang ummi, la naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa tulis, baca, tidak bisa melakukan hisab. Lalu Nabi contohkan bulan itu begini 29 ya, pakai tangan. Maka muncullah pemahaman lain dari hadis ini. Nabi kan ngomong, kami umat yang ummi. Itu teksnya, Pak, disebut mantuk, bahasa Arabnya. Mantuk, yang dibaca, yang dikatakan. Tidak semua yang dilafazkan itu dipahami sesuai lafaznya. Kadang-kadang dipahami sesuai makna kebalikannya. Apa makna kebalikannya? Seandainya Nabi tidak ummi, gimana? Gitu. Di situ mulai muncul ijtihad, kreasi-kreasi, inovasi ulama. Seandainya Nabi tidak ijtihad atau Nabi tidak ummi, maka barangkali bisa jadi Nabi SAW akan menggunakan hisab. Nah, pengandaian inilah kemudian membuat sebagian ulama mutaakhirin membolehkan, bahkan menerima, bahkan sebagian mewajibkan pakai hisab. Kalau yang kuliah di kuliah Universitas Islam atau sekolah tinggi Islam di jurusan syariah itu dipelajari beberapa aliran-aliran hisab. Kalau di Padang, Pak, hisabnya beda lagi, pakai jari dia. Makanya nanti 2 hari sebelum Ramadan udah duluan puasa, dihitung pakai jari aja. Hisabnya nggak dia-update. Tapi yang jelek nama suraunya, surau Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah tidak ada hubungan dengan hisab.
Naqsyabandiyah zikir-zikir aja. Cuma karena TV ini memang mau cari rating, ya sudah kenalah Naqsyabandiyahnya ya, kasihan. Saya mengerti sekali yang di Kota Padang itu ya. Mereka pakai hisab Pak. Hisabnya ngitung jari, mundur 5 jari. Mundur 5 jari. Jadi seandainya tahun lalu puasanya hari Ahad, maka tinggal mundur. Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Oh, udah masuk dah. Kalau hari Rabu tinggal mundur Pak. Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu, gitu aja modalnya. Tinggal dihitung ya. Nanti lain lagi dengan Syatariyah di Pariaman. Mereka pakai hisab, tapi hisabnya cara ngitungnya beda dengan ulama yang di daerah daratan. Disebut daerah dare kata orang sana ya. Itu cara ngitungnya beda. Yang di daerah daratan Minangkabau itu mereka mirip dengan Muhammadiyah, mirip dengan hasil hisab yang kita lihat tapi mereka belum tentu Muhammadiyah. Bisa jadi mereka juga tarekat Naqsyabandiyah. Cuma nggak dieksplor. Kenapa? Ratingnya nggak bagus. Kenapa nggak beda dengan yang lain? Walhasil di satu wilayah saja sudah 3 Pak. Ya, ada yang pakai jari, ada yang pakai hisab tapi pakai simbol-simbol, ada yang pakai hisab tapi simbol yang beda. Ada 3. Ditambah apa lagi? Pakai ikut hisab Muhammadiyah, tambah lagi hisab ala pemerintah plus ru'yah, udah berapa? Ya, udah 5. Tambah lagi nanti kalau di Jawa ada hisab ala Banten, ada hisab ala NU, macam-macam. Ada hisab nanti tim isbat. Wah, macam-macam Pak. Dan itu rumusannya ada mirip-miripnya yang hisab itu. Ada miripnya, rata-rata mirip, cuma beda 0, berapa. Tapi yang aneh nih yang puasa duluan atau yang belakangan ini, nggak tahu hitungannya gimana ya. Setelah dikumpulkan, beberapa teman kita dosen-dosen ilmu falak mengajarkan minimal ada 8 aliran hisab. Nah, inilah akibatnya kalau pakai hisab. Kalau kita buka hadis hisab, kita tidak bisa ngelarang Pak. Ya, kalau kita buka hadis hisab, kita nggak bisa larang orang di Padang itu puasa duluan, atau kita nggak bisa ejek orang yang Syatariyah puasa belakangan. Nggak bisa, kenapa? Salah siapa buka hadis hisab? Kan Nabi ngomongnya kami umat ummi, tidak bisa tulis, tidak bisa hisab. Lalu kita buat pengandaian, namanya mafhum. Ya, yang mafhum dari lafaz itu apa? Yang dimaksud Nabi, seandainya aku ini tidak ummi, tentu aku pakai hisab. Kan itu pengandaian kita. Akhirnya muncullah begitu. Nah, lalu gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya ya, kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika kamu berselisih, tanazu, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran tadi gimana? Ayat berapa itu? 108 berapa itu? 83? Lewat Pak. Ya, faman syahida minkum syahra, itu setelah ya lazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam ayat berapa? Ayo, lagi uji nih hafalannya. 108? Ya lazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oke. Satu ayat lagi, terus tambah satu ayat lagi, jadi berapa? Oke. Lolos, Pak. Disebutkan di situ, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang menyaksikan bulan, maka puasalah. Dijawab lagi sama yang pakai hisab. Kan menyaksikan bisa pakai ilmu, bisa pakai mata. Ya sudah. Maka mohon maaf, sekali kita buka bab hisab, kita tidak bisa melarang orang untuk berbeda hisab. Hisab NU Muhammadiyah beda Pak. Padahal hitungannya mirip. Di mana bedanya? Nanti di minus-minusnya. Minus berapa? Minus 3 atau minus 5, biar terlihat si bulan itu. Oh kacau Pak kalau sudah ngikutin itu. Maka yang bijak bagaimana? Gabungkan hisab dengan ru'yat. Gabungkan hisab dengan ru'yat. Nah, siapa yang melakukan itu? Yang kita lihat melakukan itu salah satunya tim isbat. Tim isbat ini
disokong oleh pemerintah, tapi tim isbat bukan punya pemerintah Pak sebenarnya, tapi disokong, lalu kemudian hasilnya diumumkan oleh Kementerian Agama ya. Karena kita sentimen sama Kementerian Agama sekarang, nah itu urusan lain itu ya. Tim isbat itu nggak ada urusan sama kepentingan pemerintah. Tim isbat itu gabungan banyak ormas selain Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menentukannya. Kenapa? Pakai hadis Inna ummatul ummiyah. Jadi kalau ada orang nanya Muhammadiyah pakai riwayat apa? Orang yang di Padang yang pakai hisab itu pakai riwayat apa? Ini hadis Bukhari, kami umat yang ummi ya. Lalu orang yang pakai ru'yat hadisnya berapa? Lebih dari 10 Pak. Oleh karena itu dulu, karena saya orang sana, dulu saya ngejek Pak orang yang pakai ru'yat. Hari gini pakai ru'yat, tapi ternyata hadisnya lebih sahih. Maka sikap yang bijak adalah kita gabung untuk membantu agar ru'yatnya pas, gunakan hisab. Biar pas hitungannya, arahnya kemana, hari apanya, pakai ru'yat. Tapi finalnya kita pakai hadis Nabi, la tasumu hatta tarau. Jangan puasa sampai melihat bulan. Oke, jadi nanti saran saya ikuti saja tim isbat. Namun kalau lebih nyaman karena dari kecil, dari dulu udah pakai hisab, itu ada dalilnya kok. Ya. Namun nanti jangan ejek yang duluan puasa atau yang akhir puasa, gitu ya. Kenapa? Karena kesalahan hisab atau kebenaran hisab itu sifatnya ijtihadi. Ya, ijtihad dari para ulama. Nah, itu yang pertama. Jadi harapan saya nanti jangan sampai rame nih ya. Sampai ngomong gini, Indonesia ini nggak beres, udah pemilunya nggak beres, nentuin bulan nggak beres. Ya, bulan kan kita nggak bisa dicoblos Pak. Bisa nyoblos bulan nggak? Maka yang bisa dicoblos aja mesti rame, apalagi yang nggak bisa dicoblos ya. Jadi nanti jangan tambah pusing masalah ini. Saya harapkan nanti pengurus udah ikutin tim isbat, ya Pak pengurus ya. Terus biasanya pengurus dibantah sama jamaah. Pak Ustadz, Pak pengurus, Mekah duluan kok ente belakangan. Gitu. Gimana jawabnya Pak? Pakai hadis lagi jawabnya. Gak usah pakai pendapat kita. Pakai hadis aja. Hadis riwayat Imam Muslim disebut hadis Quraib. Judul babnya apa di Sahih Muslim? Ya. Likulli baladin ru'yatuhum. Bab puasa. Setiap negeri punya ru'yah yang beda-beda. Jadi dulu ada namanya Quraib, disuruh ibunya pergi ke Damaskus. Waktu itu yang berkuasa bukan Ali lagi, tapi sudah Muawiyah, khalifah pertama dari Bani Umayyah. Bani Umayyah puasanya berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah lebih akhir sehari, mereka lebih awal sehari. Ketika Quraib pulang di Mekah, di Madinah, ya di Madinah pasnya saat itu ada mufti. Sebelum mufti ini pindah namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebelum pindah ke Taif, beliau masih tinggal di Madinah. Ditanya oleh Quraib, Quraib, Ibnu Abbas, Anda kok nggak ikut pemerintah? Nah, ini dalil Pak, boleh beda sama pemerintah. Tapi cek dulu nih, bedanya di mana? Muawiyah lihat bulan, Ibnu Abbas juga lihat bulan. Satu di Madinah, satu di Damaskus. Cuma beda negara. Satu agak di subtropis, satu agak utaranya lagi subtropis. Hasilnya apa? Beda. Orang Madinah tidak lihat, orang Syam, orang Damaskus lihat. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah memerintahkan kami. Maksudnya apa? Setiap negeri ikuti hasil ru'yahnya. Jadi sebenarnya Pak, ru'yahnya orang Papua bisa beda sama kita seharusnya. Tapi kita cuma beda berapa jam? 2 jam atau 3 jam ya. Sekarang pertanyaannya, Saudi berapa jam beda sama kita? 4 jam. Saat kita lihat bulan jam 6 tadi, Saudi jam berapa? Jam 2. Oke. Saat Saudi jam 2, itu bisa lihat bulan nggak? Lagi terang begitu? Nggak bisa. Kita mungkin lihat bulan, tapi bulan itu terbitnya dari barat, bukan dari timur.
Saat kita melihat bulan, bulan tidak terlihat. 4 jam lagi mungkin nggak bulan terbit? Mungkin. Maka ketika orang Saudi, orang Uni Emirat Arab, orang Mesir, orang Yaman melihat bulan, bisa jadi mereka bisa terlihat. Kenapa? Setelah 4 jam dari kita, bulannya terbit. Disebut hilal. Ya. Berdasarkan ini, jangan ragu lagi nanti masalah kalau kita beda sama Saudi. Bahkan ini termasuk Arafah, Pak. Ustaz, Arafah itu cuma 1 di dunia. Iya, Arafahnya 1. Tapi puasa dan harinya kan beda. Saumu Arafah kan begitu kita nyebutnya. Jangan salah paham lagi. Nabi mengatakan wadhu li ru'yatihi. Kamu berhari raya Idul Adha lah dengan melihat bulan. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Dulu di zaman dahulu kan nggak ada TV, nggak ada telepon. Orang nggak tahu, Pak, kapan orang Arafah itu Arafah. Mereka ngikutin hasil observasi pandangannya. Jadi yang mengatakan Arafah cuma 1, maka kita ikut mereka. Ini orang kita cek, Pak, kelurusan cara berpikirnya. Kita cek ya. Orang Arafah jam berapa mulai, Pak? Wukuf di Arafah jam berapa mulainya? Ba'da zuhur. Ba'da zuhur anggaplah jam 12 atau jam 1 lah ya. Jam 1. Oke, jam 1 di sana kita jam berapa? Jam 5. Jam 5. Apa kata si teman kita? Kita puasa Arafah di sini saat mereka wukuf di sana. Kita tanya, kapan mereka wukuf di sana? Jam 1. Terus mulai puasanya jam 5 dong. Gitu ya. Berarti puasanya cuma 1 jam. Enak banget ya. Tuh, gak konsisten kan jadinya. Oh enggak, puasanya dari awal. Gimana? Saat kita mulai puasa di sini, mereka masih di Muzdalifah atau masih di Mina, ya. Nah, di sini diuji, Pak. Pemahaman geografi aja udah nggak lolos, ya. Udah fatwa-fatwa aja ya. Nah, begini kita ngujinya. Dari dulu nggak ada kok problem itu. Kapan problem ini muncul? Ketika internet sudah ada, telepon sudah ada, TV sudah ada. Ya, dulu orang ikutin hasil melihat bulannya sendiri. Ya. Jadi nanti nggak usah khawatir, ikutin tim isbat. Karena tim isbat setelah saya nggak ada urusan dengan organisasi itu, karena saya free, Pak. Kita emang lahir di komunitas, tapi sekarang saya tidak mau intisab dulu, nggak mau condong-condong dulu lah. Kita ketemu hadis sahih kita amalkan. Ya, apa kata Nabi? La tasumu hatta tarauhu. Jangan kamu puasa sampai melihat bulan. Nah, ini lebih afdal. Dan tim isbat sejauh ini terlepas dari kecenderungan apa mereka menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Nah, ini yang afdal ya. Jadi tidak hanya pakai tradisional melihat pakai mata, tapi juga pakai hitung-hitungan ya. Lalu teorinya macam-macam, Pak. Saya nggak usah ceritakan, tapi saya sebutin sedikit saja. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab, itu teorinya disebut wujudul hilal. Wujudul hilal. Walaupun kita nggak lihat, hasil hitungannya kan sudah ada. Berarti bulannya sudah ada. Kira-kira begitu sederhananya. Kalau versi tim isbat nggak begitu. Disebut imkaniyatur ru'yah. Mungkinkah dilihat? Jadi walaupun hitungannya udah ada, tapi kalau tertutup berarti nggak mungkin misalnya, atau angka-angkanya kurang nggak mungkin, ya udah genapin 30. Jadi ini persoalan rumit kalau jadi angka-angka. Dan ingat, Allah berfirman di ujung ayatnya, yuridu bikumullahu yusra, yuridullah bikumul yusra, Ustaz ya. Allah menginginkan bagi kamu yusra, bukan yang usra. Apa arti yusra? Allah menginginkan kemudahan, bukan kesusahan. Nabi sudah ajarin yang mudah-mudah, kita pengen yang susah-susah, gitu aja masalahnya. Namun gini, jika di keluarga kita ada terjadi perbedaan, misalnya saya hisab, terus saudara saya enggak, saudara saya pakai tim isbat ru'yat. Gimana caranya? Saya berbaik sangka kepada dia, oh dia memakai hadis melihat bulan. Atau sebaliknya, saudara saya harus berpikir bahwa saya ini pakai hadis Nabi itu orang ummi, bangsa Arab, bangsa ummi yang tidak bisa hisab. Udah, gitu Pak cara husnuzonnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Puasa. Nah, saya mau tanya, ini puasa bahasa apa sih? Bahasa apa itu? Bahasa Melayu? Bahasa Indonesia? Serius? Enggak, Pak. Puasa dari kata upa dan uasa. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Indul lama. Coba lihat bagaimana ulama kita mau berkompromi dengan istilah-istilah agama tempatan. Enggak sibuk sama istilah. Ini kenapa Islam kita rusak hari ini? Ukhuwah kita rusak sesama kita hari ini. Sibuk sama nama, sibuk sama istilah. Akhirnya saling salah menyalahkan, bid'ah membid'ahkan, karena tidak faham dengan apa yang disebut di nama itu. Dalam istilah bahasa Arab, tadi kita kajian dalam Sahih Bukhari bersama para asatidz, kita menyebutkan sebuah kaidah, al-ibrah bil musamma la bil ism. Menghukumi sesuatu itu dengan definisinya, bukan dengan namanya. Karena nama berubah-ubah. Tapi definisinya kita cek. Jika definisinya sesuai dengan sunnah, maka dia tidak bid'ah meskipun namanya baru. Ya. Nah, puasa tadi dari bahasa apa? Sanskerta. Kalau bahasa Arabnya apa? Siam, itu jamak, plural. Mufradnya, tunggalnya apa? Saum. Tuh, udah lolos bahasa Arabnya nih, Pak ya. Pintar sekali orang Pekanbaru ini. Saum, apa arti saum? Puasa, tuh bolak-balik lagi. Berarti belum paham, belum lolos ini. Saum artinya imsak, menahan. Baru lolos lagi ya. Terus kalau puasa, apa artinya? Bukan, Pak. Puasa dari dua kata, upa, puasa. Upa, taqarrub bahasa Arabnya. Puasa, al-ilah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti puasa menurut bahasa Sanskerta yang saya tahu ya. Mungkin ada yang saya nggak tahu, mungkin maknanya lebih dari itu, wallahu alam. Tapi itu yang kita tahu. Maksud kita menyebutkan ini apa? Ulama kita tidak mempermasalahkan istilah. Ini penting dalam dakwah. Tapi kalau sholat kan udah biasa Pak ya. Dulu waktu kita masih kecil, bapak-bapak ini masih kecil, guru-guru kita masih biasa nyebut sholat sembahyang. Tapi sekarang bahasanya udah maju, udah ganti dari bahasa Sanskerta lama yang dipakai orang-orang Hindu Buddha, sekarang udah jadi bahasa Arab, salat. Tapi jangan salah T-nya medal Pak ya, ta atau dal, salat. Oh jadi makan namanya ya. Nah ini ulama kita mau berkompromi dengan istilah agama lain. Masa sesama muslim, beda komunitas, beda kajian, beda manhaj, gak mau terima istilah? Ya, ini aneh ini gak belajar ilmu ta'rifat ya. Padahal imam kita sudah nulis kitab at-ta'rifat ya, mengenai ta'rif, definisi. Nah, maka kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran menyebut kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang dibaca tadi sama qari kita ya, as-siyam. Ini Bapak perlu tahu, tradisi membaca ayat Quran sebelum kajian itu bukan tradisi orang Pekanbaru. Itu tradisi ahli hadis. Ahli hadis disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Suyuti, Ibnu Salah. Mereka sebelum membaca hadis atau sebelum mau'izah hasanah, biasanya ada seseorang yang hafiz atau yang bagus suaranya membaca satu ayat atau beberapa surat. Jadi ini bukan bid'ah ya. Supaya apa? Supaya kalbunya tunduk, kalbunya tetap bercahaya. Karena Nabi mengatakan nawiru buyutakum bisalati wa qiraatil Quran. Cahayakan rumahmu dengan salat dan baca Quran. Kata Imam Ghazali, rumah yang hakiki ini tubuh kita, kalbu kita. Maka membaca Al-Quran sebelum kajian termasuk sunnah ulama al-hadis masa lalu ya. Yang hari ini tinggal orang bahkan dianggap bid'ah, seremonial gitu ya. Terserah orang ngomong itu seremonial, itu nggak apa-apa. Apalagi itu menyenangkan saya Pak. Jadi ceramah saya nggak perlu lama-lama nanti. Ya beberapa tempat saya senang sekali, 15 menit dibaca dan kita tenang, nikmat. Tapi beberapa pengurus nggak paham, dikira ini buang-buang waktu aja. No, ini bukan buang waktu. Lebih afdal baca Quran atau dengar ceramah. Quran. Kecuali ceramahnya menjelaskan isi Quran, baru afdal.
Oke. Kata siyam di surah Al-Baqarah tadi itu plural dari saum. Ya. Disebutkan di situ seperti diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Ini bukti bahwa sebelum kita sudah ada yang puasa. Orang Yahudi, Nasrani sudah berpuasa. Ini ada bocoran dari Imam Al-Jili. Apa kata Imam Al-Jili? Hindu itu adalah agama yang juga dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi di wilayah India. Saya nggak tahu itu cocok logi itu apa, tapi ada imamnya yang ngomong. Kalau ada imamnya ngomong berarti dia punya argumentasi. Apa kata dia? Orang Hindu kan punya yang level tertinggi disebut Brahmana. Brahmana itu kata Imam Al-Jili itu adalah Nabi Abraham Ibrahim. Brahmana. Wallahu alam. Cocok logi, cocok-cocokan atau emang cocok gitu ya. Karena dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Qasasul Anbiya disebutkan bahwa nabi-nabi, khususnya Nabi Ibrahim itu punya anak banyak. Ada riwayat 6, yang disebutkan di Quran cuma 2, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya, terus yang lain mana? Kita nggak tahu. Dan semua anaknya jadi nabi. Semua anaknya jadi nabi. Jangan-jangan yang Konghucu juga? Nah, tapi kita nggak tahu ya. Wallahu alam. Meskipun sama kayak Nabi Musa, kita mengakui Nabi Musa sebagai nabi kita. Tetap saja Yahudi tidak mengakui kita. Kita akui Yesus Isa sebagai nabi kita. Tetap saja orang Nasrani tidak senang sama kita. Lan tarda ankal yahud, ya. Orang Yahudi, Nasara enggak ridho. Sampai kapan? Tattabi'a millatahum, sampai kita ikut agama mereka. Sama, kita juga enggak ridho sama mereka kok. Benar enggak? Sampai mereka ikut kita, sama, Pak. Itu sama, ya. Maka ya sudah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kita merasa benar, datangkan bukti dan dalilnya. Itu aja. Oke, kembali ke kata siam. Berarti sebelum kita Islam sudah ada yang mengamalkan puasa. Ya. Saya pernah cerita di tempat lain, beberapa teman kita pendeta. Kita punya teman pendeta, Pak. Sekedar nanya-nanya, diskusi. Kamu puasanya ada nggak sih? Ada. Puasanya enak, Pak. Habis maghrib sampai subuh. Ya, tinggal tidur aja ya. Yang penting puasa toh. Ada puasa. Ini bukti bahwa emang puasa sudah ada di perjanjian lama atau perjanjian baru. Gitu. Kalau orang Hindu lebih banyak lagi puasanya. Di Banten sana, tempat kita tinggal di sana, orang Badui itu puasanya ada apa, wulungan atau apa sih namanya, 3 bulan Pak berturut-turut. Kalau mereka sudah puasa, kita gak boleh masuk ke kampungnya 3 bulan. Lebih lama lagi dari kita. Nah ini Bapak perlu tahu, orang yang rajin puasa firasatnya tinggi walaupun bukan muslim. Sakti kalau bahasa kita. Maka kesaktian itu bukan tanda kebenaran. Kasyaf bukan tanda kebenaran. Itu cuma hiburan-hiburan rohani, Pak. Bisa benar, bisa salah. Benar, tajam-tajam itu orang. Ya, sekali ketemu kita udah bisa cerita langsung semua. Pernah saya pulang dari bandara sampai ke arah Ciputat, sopirnya itu baca pikiran saya terus, Pak. Baca pikiran kita, baca keluarga kita, baca nasab kita, baca semua. Akhirnya saya lihat dia, Pak, kamu amalannya apa sih? Apa kata dia? Mas, aku ini puasa hampir tiap hari, udah gak nikah 30-an tahun, sholat tahajud tidak ketinggalan. Wajar ya, tajam Pak. Ngelihat saya sekali langsung baca saya, baca orang tua saya, itu firasat namanya. Apakah itu menunjukkan dia benar? Belum tentu. Belum tentu Pak. Banyak kok yang bisa baca-baca begitu gak benar, ya. Untungnya dia gak jadi dukun. Pas masuk ke komplek kita tinggal, kaget ya, lo ini pesantren toh. Selama 1,5 jam perjalanan dia menceramahi ustadz ternyata ya. Minta maaf dia Pak. Saya terima kasih, bilang makasih Pak ya. Jarang-jarang orang ceramahin saya ya. Kita ceramah mulu soalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi puasa itu dalam satu riwayat, asar ini lemah tapi digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan rahasia puasa. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
Ini lemah ya, kita ceritakan lemah. Kenapa kita ceritakan? Karena ini sering dipakai orang. Wahai Rasulullah, kenapa ahli kitab mereka tajam hatinya? Contohnya ketika Nabi pergi safar, pergi ke Syam, siapa yang mengatakan kamu bawa Nabi ya ke Abu Thalib? Siapa itu? Pendeta siapa namanya? Buhairah, ya. Itu pendeta, Pak, karena dia puasa hampir tiap hari. Dan dia firasatnya tajam. Firasatnya tajam. Ya. Siapa lagi yang tajam? Yang pernah mengikuti banyak agama, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah beragama Majusi, beragama Yahudi, terus terakhir gurunya bilang, "Kamu ikut Nasrani ya?" Kata yang Nasrani, udah mau wafat ya, nanti akan muncul nabi di daerah yang banyak kurmanya. Di mana banyak kurma di Arab? Di Madinah, kota Yathrib. Maka pergilah dia ke sana. Firasatnya tinggi, ternyata umurnya lebih dari 200. Imam Zahabi menyebutkan umurnya 350. Ada riwayat 250. Saya kalau 300 susah percaya, Pak. Kalau 200 masih percaya. Ya. Di Mesir ada ulama namanya Imam Al-Aquri, umurnya hampir 150. Ada, belum lama. Masih tahun-tahun 50-an, Pak. 60-an, 70-an lah wafatnya ya. Nah, kembali ke saum ya. Apa yang harus kita pelajari dari kata saum ini? Yang harus kita pelajari kata saum, Nabi SAW mengajarkan cara puasa yang baru, tapi ternyata mirip juga dengan agama sebelumnya, Pak. Tadi masih ingat puasa dari kata apa? Upawasa. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu bahasa Sanskerta. Coba lihat, cek. Ini bukan cocok logi, emang cocok dia. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa seperti orang terdahulu agar kamu bertakwa. Bertakwa itu artinya puasa, mendekatkan diri kepada Allah. Sama enggak? Sama, Pak. Cuma Nabi SAW datang dengan syariat baru, menghapus semua syariat yang lain. Kita cek. Puasanya orang Hindu beda-beda, namanya macam-macam sampai saya nggak hafal ya. Mereka ada puasa makan tapi minum boleh. Asik ya. Ada puasa ini itu tapi bolehnya cuma makan nasi putih atau susu putih, disebut mutih. Maka masuk dan itu bertahan di tradisi Muslim Jawa, Kejawen, disebut puasa mutih. Ya. Tapi beda mutihnya Kejawen dengan Hindu apa? Kalau Hindu setiap saat boleh minum yang putih-putih, Pak. Yang nggak boleh makan yang berat-berat, karbo daging itu nggak boleh. Kalau Kejawen Muslim, dia sudah diislamkan. Sudah diislamkan. Berbukanya, jadi puasanya kayak kita mulai dari pagi sampai maghrib, terus berbukanya pakai yang putih-putih. Nah, ini. Begitu ulama kita berdamai dulu dengan tradisi, sampai kemudian tradisi itu hilang dan berkembang, tersisalah di kalangan kebatinan. Masih ada ya Kejawen. Tapi beberapa kiai-kiai, syekh-syekh membolehkannya. Ya. Nah, kita nggak masuk ke bab itu. Kita mau lihat bagaimana la'allakum tattaqun itu ternyata sejarahnya mirip dengan upawasa. Ya, puasa. Mirip, Pak. La'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wattaqullah. Gimana ayatnya, Ustaz? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Kalau kita punya guru kita nggak merasa dekat sama kita, mau nggak? Guru kita ngajarin rahasia-rahasia, nggak mau. Maka makna ayat ini, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan takwa, maka Allah akan langsung mengajarmu. Disebut dalam bahasa Imam Ghazali ilmu laduni. Laduni itu gak banyak belajar tapi dapat ilmu banyak. Ya, Nabi SAW ilmu laduni semua karena gak ada belajarnya. Nabi pernah sekolah gak? Di UIN Suska, ya? Atau di UI Jakarta?
atau di UIN, atau di IIKI Jakarta, atau di Darussunnah tempat saya ngajar. Enggak ada, Pak. Ada pesantren Gontor. Enggak. Nabi mengerti habatus sauda bisa jadi obat. Apa Nabi pernah ikut perdukunan atau pelatihan herbal? Enggak ya. Nabi mengerti titik-titik akupuntur yang disebut titik bekam. Apa Nabi pernah kursus ke Cina, kursus ke India? Kan enggak pernah. Nah, ini yang disebut laduni. Laduni. Dan ilmunya mirip dengan kenyataannya. Bapak saudara makan Allah, apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Puasa kita jangan lagi sama dengan puasa anak kecil. Ya, anak kecil ini gimana, Pak? Puasanya lapar dan haus. Masih ngeluh nggak anak kecil? Maka puasa kita nggak boleh ngeluh. Puasa kita harus taqarrub ilallah, harus taqwa bil qalbi. Jadi kalau diterjemahkan, berpuasalah kamu agar takwa, maksudnya berpuasalah lahir dan batin pakai kolbu. Gimana kalau pakai kolbu? Jika kita tidak mau berbuka dengan halal, dengan yang halal di rumah kan halal makanan kita, maka jangan rusak puasa dengan memandang yang haram. Jangan rusak puasa dengan mengatakan yang haram. Hati-hati, ini masih zaman sensitif politik. Jangan banyak komen-komen yang tidak benar. Apa kata Nabi? As-siyamu junnah. Puasa itu junnah. Apa arti junnah? Junnah. Junnah itu tameng, penutup. Jadi junnah jin itu mirip, Pak. Junnah jin, jannah mirip-mirip. Junun. Ya. Junnah penutup, tameng, penahan. Kalau jin ketutup dari mata nggak bisa lihat. Kalau jannah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, surah Sajadah. Tidaklah tahu seseorang apa yang disembunyikan dari dia, dari apa? Dari janji-janji surga, kenikmatan surga. Jannah. Kalau junun akalnya ketutup, Pak. Junun kita sebut majnun orangnya. Sifatnya disebut junun. Junnah ini tameng, begitu kayanya bahasa Arab. Beda ju maji, berbeda, Pak. Kalau bahasa Indonesia, ya kita banyak minjem soalnya, jadi biasa aja. Saya pergi nanti, sekarang, besok sama aja. Ya, bahasa Arab kan beda. Azhabu, zahabtu, ya, izhab, udah beda macam-macam. Ya, begitu kayanya bahasa Arab, wajar Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Nah, kembali ke yang tadi. Maka puasa, saum harus pakai kolbu. Harus pakai kolbu, Pak. Jadi puasa Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, naikkan dari puasa anak-anak, puasa fisik menjadi puasa kolbu. Masih ingat hadis Nisfu Sya'ban? Allah ampuni semua makhluk kecuali yang di kolbunya ada syirik dan satu lagi kebencian kepada umat Islam, kepada sesama saudara muslim. Kebencian. Itu orang kolbunya enggak puasa. Maka dikatakan di hadis itu, di hadis yang sama, ya, puasa itu junnah, tameng. Gimana maksudnya tameng? Jika kamu diajak seseorang, kata Nabi, untuk bertengkar, ya, terus dicaci maki, ya, idza syatamahu aw sabahu, jika orang caci kamu, ngajak kamu perang mulut, aw qatalahu, ngajak tengkar, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa. Jadi di hadis itu ngaku puasa bukan saat diajak makan, Pak, tapi saat kita lagi diuji emosinya. Emosi itu berkaitan dengan fisik atau kolbu. Kolbu. Ya. Jadi nanti kalau masih ada orang bentak-bentak atau ngebel kenceng-kenceng pakai motor, pakai mobil, itu enggak puasa, itu yang nyetir, ya. Enggak puasa kalbunya. Nah, hati-hati. Di rumah istri aja enggak disentuh, ya, enggak diperhatiin, auratnya aja kita enggak pernah lihat, ya. Keluar ada yang bening-bening, roknya kurang panjang, krisis kali, ya, kita liatin. Di rumah halal enggak kita pegang, enggak kita liatin. Di luar kita pelototin. Ini namanya puasa bukan pakai kolbu, ya. Maka dikatakan dalam hadis, ya, hadis Nabi SAW, ya, jika kamu berpuasa fala yarfus wala yaskhab,
Yarfus itu berkata keji atau berbuat keji atau memandang yang keji. Yarfus termasuk ya, jorok, vulgar itu masuk. Nonton yang hot itu ya, yang blue ya, macam-macam itulah ya. Kayaknya ada yang tahu tuh ya. Maka yang puasa masih melihat itu puasanya rusak. Kalau rusak, ini air tadi dihudangin Ustadz imam kita ke saya ya, saya jadi malu Pak. Di dalamnya ada semut. Saya berani minum nggak? Berani minum nggak? Kalau perlu saya tersinggung Pak. Ya? Jauh-jauh ke sini ngasih air ada semutnya lagi. Ini orang ngejek kali ya, gitu. Tapi Allah nggak sebaper itu ya. Tapi Allah, kalau saya makhluk tidak terima ada persembahan yang ada semutnya, bagaimana Allah bisa terima puasa yang dia meninggalkan yang halal lalu melakukan yang haram? Gak diterima Pak. Itu sebabnya pas berbuka, ya, Imam Ghazali mengatakan mau cek puasa orang diterima atau tidak, pas dia berbuka balas dendam atau bukan. Ya, kalau dia balas dendam berarti dia emang baru puasa fisik. Tapi kalau dia santai, tenang ya, nah maka amalan sebelum berbuka salah satunya istighfar Pak. Minta ampun, ya Allah, ampunkan aku jika puasa seharian ini kurang sempurna di mataku, kurang sempurna di telingaku, kurang sempurna di lisanku, kurang sempurna di seluruh tubuhku dan batinku. Ampunkan ya Allah, baru Pak. Itu doa nunggu. Doa nunggu. Biasanya Allah ampuni ya. Masa Allah enggak ampuni? Allah mengatakan ya dalam hadis qudsi, tubu ilallah, bukan ini ya, innallaha, sesungguhnya Allah yatubu, menerima tobat hambanya malam yugharghir, selama belum sampai ke rohnya sampai di sini. Jadi mau siang mau malam sama aja. Bapak saudara ikhwan fillah. Jadi nanti puasa jangan lagi puasa anak kecil. Mulai puasa pakai qalbu. Baru nanti la'allakum tattaqun. Jadi kalau dibahasakan, berpuasalah dengan takwa, yaitu dengan qalbu, sehingga kita berhak dapat maghfirah. Baru pas di hadisnya dikatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Coba lihat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sering dibaca tapi kurang dijelaskan. Siapa yang puasa imanan, iman di mana? Di qalbu. Ya, berarti berpuasa pakai qalbu, wahtisaban, penuh rasa harap ridhonya, pahalanya di qalbu atau di dengkul? Di qalbu lagi. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang disebut puasa orang bertakwa. Saya doakan semoga yang hadir ini mulai berlatih puasanya level puasa qalbu. Gak usah pakai teori macam-macam ya, udah gitu aja. Puasa pakai hati, puasa pakai qalbu. Kurangi lagi bid'ah-bid'ahin orang ya. Kurangi lagi sibuk dengan aib orang. Nanti 10 hari terakhir ustadz-ustadz kita dibid'ahkan lagi karena ustadznya mimpin sholat tahajud pertengahan malam. Nanti dibid'ahin lagi. Udahlah, kalau kamu puasakan mulutmu. Kira-kira begitu Pak. Udah 40 menit saya ngomong ya. Saya ngitung Pak. Udah ada sinyalnya di kolbu ya. Kira-kira itu kajian pengantar Ramadan kita. Tarhib Ramadan berarti menyambut Ramadan ya. Nabi SAW menyambut Ramadan dengan amal-amal yang indah, yang bagus ya. Maka mari kita sambut dengan mulai malam ini, mulailah sholat witir. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Pencinta Quran gak semua? Walaupun hafalannya cuma kulhu dan kul-kul yang lain, tapi cinta Quran, cinta orang hafiz Quran, cinta ulama yang hafal Quran. Autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai pecinta Quran. Ya. Innallaha witrun yuhibbil wutra. Ingin dapat cinta Allah? Kalau kita cinta seseorang, orang itu mau apa saja kita kasih. Jika ingin dapat cinta Allah, maka autiru, berwitirlah walaupun cuma 1 rakaat. Witir itu bukan khusus bulan Ramadan. Nabi bulan Ramadan 11 rakaat. Kita gimana? 1 rakaat aja cukup ya. Minimal ada hubungan mahabbah antara kita dan Allah.
Kalau sudah istiqomah witir, rasakan hebatnya nanti. Kadang-kadang baru terbersit Allah sudah kasih. Seperti anak kita melihat dia ngiler ngeliat anak kecil makannya. Makan apa? Makan es krim. Udah berapa hari kita nggak kasih dia es krim. Akhirnya kita bilang, ayo nak, sini nak. Kita ajak dia. Belum ngomong. Istrinya bilang, Mas, itu bagus banget bajunya, Mas. Ya, Bang, itu baju kebayanya keren banget, Bang. Ayo sini beliin deh, gitu ya. Nggak perlu diminta. Maka Nabi SAW mengatakan, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah ekspresi syukur alhamdulillah. Dan saya menemukan orang yang paling syukur itu orang yang banyak puasa dan saat pertama meneguk air. Itu syukur tertinggi. Coba rasakan. Pas Allahumma lakasumtu atau zahabaz zama'u, ya, ini macam-macam lah hadisnya, silakan lihat ya kajian kita yang sebelumnya. Boleh dipakai dua-duanya ya. Pas tegukan pertama terasa enggak nikmatnya nih air itu? Maka orang yang bersyukur dengan satu teguk air itu, dia adalah syakirin. Apapun keinginan dia, jika keinginannya pantas untuk dirinya, maka Allah akan kasih. Afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa, gak perlu minta Pak, syukur aja. Jadi tidak semua doa itu meminta. Itu juga sebabnya melazimkan baca Asmaul Husna udah lebih dari meminta apa saja. Kira-kira itu Bapak Salmakan Allah. Di next time nanti kita bahas Asmaul Husna. Ya, setelah Ramadan kalau umur kita panjang, kajian Asmaul Husna. Insyaallah di sini ya. Ingatin kita nanti insyaallah. Baik, di situ Ustaz. Ya, tafadhal.